Assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman. Ketemu lagi sama saya, itu Bagus Gigo Sena Putra, dalam kanal YouTube yang ngebahas tentang semua hal berkaitan dengan catur. Kemarin di bagian 1 saya sudah memberikan pendahuluan terkait wasit catur. Apa itu wasit catur? Kemudian ada beberapa tingkatan dalam level catur gitu kan. Oke, dan kemarin di bagian 1 itu kita udah banyak membahas terkait wasit catur. Nah, sekarang saya akan lebih jauh lagi ke dalam itu dengan membacakan atau mereview ulang itu terkait peraturan catur atau FIDE Law of Chess tahun 2022. Jadi nanti buat teman-teman yang sekiranya ingin menanyakan atau ada hal-hal yang ingin teman-teman komentari, jangan lupa teman-teman cukup berikan komentarnya di bawah ini, dan jangan lupa juga like, subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi ke permasalahan wasit catur. Saya akan coba menggali lebih dalam di peraturan catur FIDE Law of Chess 2022. Sebagai pendahuluan, ada hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu peraturan catur tidak dapat mencakup semua kemungkinan masalah yang muncul selama permainan berlangsung. Juga tidak dapat mengatur segala masalah administrasi bila mana terjadi kasus yang tidak diatur secara tepat dan salah satu pasal peraturan ini, maka keputusan wasit yang benar masih mungkin dicapai dengan menelaah situasi serupa yang dibahas dalam peraturan ini. Artinya kompetensi wasit itu sangat penting dibutuhkan pada saat menghadapi ada beberapa klaim yang mungkin tidak ada dalam pasal-pasal ini, dengan pertimbangan keadilan dan juga sportivitas atau fair play. Itulah kenapa dibutuhkan wasit-wasit dengan jam terbang tinggi, karena tidak hanya berpatokan dengan manual book peraturan catur FIDE Law of Chess, tapi juga pengalaman-pengalaman berdasarkan empiris yang terjadi di lapangan terhadap wasit itu sendiri. Baik teman-teman, saya tidak akan tidak akan menggambarkan satu persatu pasal, tapi poin-poin pentingnya aja yang sekiranya sering terjadi. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin akan detail dan segala macam, silahkan nanti di kolom komentar teman-teman isi sendiri ya, apa yang ingin dikomentari. Oke. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, pertama peraturan dasar permainan, pasal 1, bentuk dan tujuan permainan catur. Silakan teman-teman dipahami ataupun bisa dicatat ya, kalau misalkan teman-teman takut lupa, atau bisa terus dengan continue teman-teman menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Pasal 1.1 mengatakan permainan catur dimainkan oleh dua pihak dengan melangkahkan buah catur di atas papan bujur sangkar yang dinamakan papan catur. Itu pasal 1. Kemudian 1.2, pemain dengan buah putih memulai permainan dengan membuat langkah pertama, kemudian pemain bergiliran melangkah dengan pemain hitam membuat langkah berikutnya. 1.3, seorang pemain dikatakan giliran melangkah ketika lawannya sudah selesai melangkah. Artinya langkah itu setelah selesai, itu baru kita boleh melangkah. Kemudian pasal 1.4, tujuan dari setiap pemain adalah menyerang raja lawan sedemikian rupa sehingga lawan tidak mempunyai langkah sah lagi. Nah, 1.4.1, pemain yang telah berhasil mencapai tujuan ini dikatakan telah mematkan. Nah, ini saya garis bawahi, telah mematkan raja lawan dan telah memenangkan permainan. Membiarkan raja sendiri diserang oleh buah lawan atau menjalankan raja ke arah serang buah lawan dan juga memukul raja lawan tidak diperbolehkan. Pasal 1.4.2, lawan yang rajanya dimatkan dinyatakan kalah dalam permainan. Oke, kemudian pasal 1.5, kalau terjadi posisi sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pemain pun yang bisa mematkan raja lawan, maka permainan berakhir remis. Nah, itu nanti kita akan kupas di pasal 5.2.2.
Oke teman-teman, sekarang balik ke pasal 2, yaitu posisi awal buah catur di atas papan catur. 2.1, papan catur terdiri atas 8 kali 8 kisi dari 64 petak bujur sangkar yang sama besar dan saling berselang-seling berwarna terang dan gelap. Papan catur ditempatkan di antara kedua pemain sedemikian rupa sehingga petak sudut kanan setiap pemain berwarna putih. Pasal 2.2, pada permulaan permainan, putih mempunyai 16 buah catur berwarna terang, hitam mempunyai 16 buah catur berwarna gelap. Oke, kita lanjut. Kemudian pasal 3, yaitu cara melangkahkan buah catur. 3.1, tidak diperbolehkan untuk melangkahkan buah catur ke petak yang diduduki oleh buah catur yang sama. 3.1.1, jika buah catur dilangkahkan ke petak yang diduduki oleh buah catur lawan, maka buah catur lawan itu harus dipukul teman-teman, dan disingkirkan dari papan catur oleh pemain yang memukul sebagai bagian dari langkah tersebut. Kemudian 3.1.2, buah catur dikatakan menyerang buah catur lawan jika buah catur itu bisa memukul buah catur lawan ke petak itu sesuai pasal 3.2 sampai 3.8. Ini akan berurutan teman-teman. Kemudian 3.1.3, buah catur dianggap menyerang suatu petak walaupun buah catur ini dibatasi langkahnya ke petak itu, karena langkah tersebut akan membiarkan atau menempatkan rajanya dalam keadaan terkena ancaman cek. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya langsung agak loncat-loncat ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada hal yang perlu ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Dan tolong diingat, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu tolong dicatat, karena itu nanti akan menjadi bagian daripada wasit untuk memberikan sanksi. Artinya dasar, misalkan teman-teman telah melakukan illegal move. Illegal move-nya ini ada di pasal berapa? Nah, nanti wasit akan memberikan hukuman sesuai dengan pasal tersebut. Nah, jadi ini nggak sembarang teman-teman ya. Saya juga berdasarkan buku FIDE Law of Chess. Oke, saya lanjut sekarang ke yang poin-poin tertentu aja teman-teman ya. 3.7.2, pada langkah pertama bidak boleh maju seperti yang dinyatakan pada 371 atau sebagai kemungkinan lain bila bidak boleh melangkah maju 2 petak nih teman-teman. Nah, pada lajur yang sama, asalkan petak-petak yang akan ditambah itu kosong. Jadi yang sering teman-teman lihat bidak itu maju 2 langkah, kemudian ada bidak lawannya yang terlewat gitu kan. Nah, bidak boleh melangkah ke petak yang didudukin buah catur lawan terletak pada diagonal di depannya pada lajur berikut. Artinya bidak lawan boleh memotong. Kalau istilah dalam permainan catur atau di peraturan ini adalah en passant. Jadi bisa dipukul teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut. 3.7.5.1, jika seorang pemain giliran melangkah memajukan sebuah bidak mencapai petak akhir dari satu lajur, maka bidak itu harus segera ditukar. Wajib teman-teman harus segera ditukar sebagai bagian dari langkah yang sama pada petak yang sama dengan menteri, benteng, gajah atau kuda yang sewarna dengan bidak itu pada petak itu. Petak ini disebut petak promosi. Itu teman-teman. Oke, saya lanjut teman-teman. Kita ke pasal 4 terkait tata cara menjalankan buah catur. 4.1, setiap langkah harus dijalankan dengan satu tangan. 4.2.1, hanya seorang pemain yang mempunyai giliran melangkah boleh membetulkan letak satu atau letak buah catur di petaknya, asalkan pemain itu lebih dahulu menyatakan keinginannya, misal dengan mengatakan saya ingin membetulkan atau jadab. Artinya gini teman-teman, sering terjadi teman-teman pada saat membetulkan bidak lawan atau membetulkan bidak sendiri di saat waktu pikir lawan yang sedang berjalan, bukan teman-teman. Itu tidak diperbolehkan dan itu masuk ke dalam bagian irregularity atau penyimpangan, dan itu kena pelanggaran teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman mau membetulkan, ada dua hal yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama,
itu pada saat teman-teman memang waktu pikirnya sedang berjalan atau langkah teman-teman yang akan berjalan. Jadi boleh membetulkan. Kemudian yang kedua, ada kalimat pernyataan bahwa teman-teman itu menyampaikan kepada lawan mainnya, maaf ya, saya mau membetulkan ini. Tapi itu di saat jam waktu berpikir teman-teman yang sedang berjalan. Itu. Nah, kemudian 4.2.2, segala sesuatu yang bersentuhan dengan buah catur secara fisik dapat dianggap bermaksud untuk menyentuh buah catur tersebut, kecuali sentuhan itu secara jelas terjadi dengan tidak sengaja. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi teman-teman tidak pernah mau mengakui pada saat menyentuh, alasannya membetulkan lah, anulah. Nah, itu blunder teman-teman. Padahal sekali teman-teman itu memegang buah catur itu wajib jalan. Wajib jalan. Itu tolong diingat teman-teman. Nah, jadi hati-hati dalam misalkan melangkah, karena memang di sini sudah jelas gitu ya. Tidak ada istilah teman-teman tidak sengaja, nggak ada. Terkecuali memang teman-teman lagi diam, tiba-tiba ada goyang atau apa, kena siku, itu mungkin. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memegang, itu ada indikasi teman-teman sudah ada niatan atau intens untuk jalan. Itu teman-temannya. Kemudian 4.3, terkecuali seperti dinyatakan lain pada butir 4.2, jika seorang pemain yang giliran melangkah menyentuh buah catur di atas papan catur dengan maksud untuk melangkah atau memukul. Artinya contoh dia memegang buah catur lawan. Nah, buah catur lawan itu tidak ada alasan dia buat membetulkan. Kalau misalkan dia itu memegang dan memang ada potensi untuk memukul, wajib dipukul. Wajib itu dipukul. Nah, kalau tidak dipukul itu kena pelanggaran. Oke teman-teman, untuk sementara saya baru sampai sini. Ini bab 2, kita baru nyampe ke pasal 4 teman-teman. Untuk kelanjutannya teman-teman bisa nanti lihat lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait hal-hal lain yang tidak saya tuangkan di sini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.